Sebelum kita memulai pelajaran, boleh dilihat di bawah kursinya kalau ada sampah boleh diambil. Tidak ada, Bu. Ini satu. Bersih, Bu. Nah, boleh dilihat saja ada sampah kalau diambil ya. Bersih, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran, kita masuk ke materi. Alangkah baiknya kita berdoa. Dipimpin oleh ketua kelasnya, Bapak. Sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama membaca basmalah. Nah, siapa di sini yang tidak hadir? Peggy. Kemana dia? Macet itu. Kamu yang Bu. Nah, ada yang tahu apa materi kita sebelumnya? Tidak. Ada yang sudah paham materi sebelumnya? Wah, nampaknya kalian belum masih pagi loh, menjelang siang. Nah, baik, semangat sebentar, ya semangat, pelajaran semangat, bisa dipahami, bisa memahami apa yang disampaikan. Boleh berdiri semuanya. Tahu kan kalau semangat? Saya berdiri, jangan ada yang duduk. Masa teman-temannya berdiri, teman satunya duduk. Ya, semangat. Tahu kan yang semangat? Ayo, kita sama-sama. Tepuk semangat. Semuanya. Oke, terima kasih. Nah, di sini kita akan belajar tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan sahabatnya hijrah ke Habasyah. Ada yang tahu apa sebab dari Nabi Muhammad menganjurkan sahabatnya hijrah ke Habasyah? Ada yang tahu? Nah, tapi sebelum Ibu menjelaskan itu akan menceritakan sedikit tentang hijrah ke Habasyah. Nah, hijrah ke Habasyah itu terjadi pada dua tahap. Tahap pertama, ada yang tahu tahap pertama itu ada berapa orang yang hijrah ke Habasyah? Nah, tahap pertama itu ada 11 laki-laki dan wanita. Nah, pada tahap pertama itu pada bulan Rajab pada tahun kelima setelah Baisa. Nah, yang tahap kedua itu di bawah pimpinan Ja'far bin Abi Thalib. Yang jumlahnya ada 83 orang. Nah, inilah pada hijrah Habasyah itu ada dua tahap. Tahap pertama yaitu ada sekelompok muslim yang berjumlah 11 laki-laki dan wanita. Nah, yang kedua tahap
seperti itu. Nah, selanjutnya, nah tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, hijrah ke Habasyah terjadi dua tahap. Tahap pertama ada 11 pria dan wanita muslim, dan tahap kedua adalah 83 orang di bawah pimpinan Ja'far bin Abi Thalib yang dilakukan secara diam-diam. Nah, pada tahap kedua itu mereka hijrah ke Habasyah itu secara diam-diam, tidak seperti tahap pertama yang terang-terangan. Nah, ini dari materi kita kali ini. Nah, sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan sahabatnya hijrah ke Habasyah. Ada yang tahu apa sebab utama yang menganjurkan sahabatnya harus hijrah ke Habasyah? Ada yang tahu? Karena tidak aman. Ya, betul, salah satunya. Ada lagi? Kurang tepat. Nah, sebelum menjawab itu, Ibu akan bagikan kalian kelompok, dua kelompok. Boleh ini digeserkan sedikit untuk memisah kelompok 1 dan kelompok 2. Agak dilonggar. Saya safety geser sedikit biar boleh didiskusi kepada teman kelompoknya ya. Nah, sebelum kita menjawab ini, boleh kalian baca dan diskusi kepada teman-temannya apa yang ada pada teks yang ada yang dibagikan tadi. Ibu kasih waktu 2 menit untuk membacanya sebelum kita menjawab apa sebab utama dari Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan sahabatnya hijrah ke Habasyah. Sudah dibaca? Ya, silakan. Sudah dibaca? Ada yang tahu apa sebab utama dari Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan sahabatnya hijrah ke Habasyah? Ayo teksnya dibaca. Boleh dibaca di paragraf ketiga. Sebab hijrah. Kaum muslimin di Mekah sering ditinggal dan dizalimi dulu. Ya, betul. Nah, sebab yang paling utama pada Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan sahabatnya hijrah ke Habasyah itu yaitu kaum muslim Mekah sering ditindas dan dizalimi oleh kaum muslim Quraisy. Nah, atau disebut dengan siksaan Quraisy terhadap umat Islam. Nah, di situ mengapa Nabi Muhammad itu menganjurkan sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah itu karena pada di Mekah itu kaum muslim itu ditindas oleh kaum Quraisy karena mereka tidak mengizinkan Islam itu masuk Islamnya di situ. Nah, selanjutnya ada yang tahu mengapa harus ke Habasyah hijrahnya? Kenapa tidak ke tempat-tempat lain? Ada yang tahu? Baca teksnya, ayo. Ada yang tahu? Kalau yang tahu boleh angkat tangan untuk menjawab. Mengapa harus hijrah ke Habasyah? Masih di paragraf ketiga. Ada yang bisa baca paragraf ketiga? Sebab hijrah. Sebelum menjawab kita baca teks dulu. Ayo, siapa yang mau membaca teks dulu? Sebab hijrah, boleh. Kaum muslimin Mekah sering ditinggal dan dizalimi oleh kaum muslim lain. Sebab itulah Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah. Karena pemimpinnya Najasyi adalah raja beragama Nasrani yang arif dan adil. Hijrah ini dilakukan secara diam-diam
muslimin dua kali hijrah ke Habasyah, di mana menurut penuturan yang puji, pada hijrah pertama diikuti 12 orang dan pada hijrah yang kedua 70 orang yang berhijrah ke Habasyah, kecuali para wanita dan anak-anak. Oke, nah ada yang tahu itu mengapa harus ditujunya itu kota Habasyah? Ada yang tahu? Di paragraf ketiga itu menjelaskan seperti kaum muslimin Mekah sering ditindas dan dizalimi oleh kaum musyrik Quraisy sebab dari sebab itulah Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslim untuk hijrah ke Habasyah. Nah selanjutnya mengapa Nabi Muhammad itu memilih Habasyah? Karena Raja Habasyah terkenal bijaksana, adil, sangat jujur, dan selain itu dia tidak suka berbuat zalim, sehingga tidak ada seorang pun di negeri itu yang merasa teraniaya. Jadi mengapa mereka memilih Habasyah? Karena di Habasyah itu tidak terjadi kayak penganiayaan, kayak siksaan terhadap kaum muslim atau lainnya. Jadi seperti itu. Jadi pada intinya hijrah ke Habasyah adalah tempat aman untuk kaum muslim karena dilihat dari rajanya yang cukup bijaksana. Nah, ada yang kurang paham terkait materi kita kali ini? Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Sudah paham? Oke, itu ada permainan di sini. Kita main estafet spidol. Sekarang kalau dari tadi kita mulai dari sebelah kanan, sekarang kita dari sebelah kiri. Iya. Mau lagu apa? Boleh. Ayo, 1, 2, 3. Abdullah, nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib familinya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri pakai lagi bisa dari situ. Nah, tadi kan sudah dijelaskan pengertian penjelasan tentang sebab Nabi Muhammad SAW mengajukan sahabatnya hijrah ke Habasyah. Nah, pertanyaannya, ada berapa tahap dalam hijrah ke Habasyah dan ada berapa orang setiap per tahapnya? Dua tahap Bu. Ya betul. Tahap pertama 11, Ya. 83 orang. Oh ya betul. Lanjut. 1, 2, 3. Jawab tadi dulu. Ayo, suaranya dikeluarkan. Ibundanya, Abu Thalib, kakeknya, Abu Thalib. Nah, ini pertanyaan inti dari materi kita kali ini. Untuk ini, jawab apa
Nah, pada tahap bisa kalau saya itu ada dua tahap. Pada tahap kedua itu di bawah pimpinan Jafar bin Abi Thalib. ya betul tepuk tangan. Siapa? Silahkan. Bukan yang dia ya? Kayak cowok masuk oke. Mungkin itu dari ibu. Nah, selanjutnya ibu punya tugas di rumah, yaitu tugas individu. Buka halaman 98. Di situ ada tugas membaca. Ibu hanya menugaskan kalian di rumah untuk membaca teks tersebut agar di pertemuan selanjutnya kita sudah bisa memahami teks bacaan selanjutnya, apa materi selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita kali ini? Yang bisa katakan? Ya. Hijrah, oke. Hari ini kita membahas hijrah prabaca. Ada dua tahap. Tahap pertama orangnya ada 11. Tahap kedua ada 83 orang. Ada lagi, betul. Ada lagi. Nah, pada tahap kedua itu dipimpin oleh Jafar bin Abi Thalib. Tadi. Ya. Satu lagi. Ayo. Ini Kak Uda. Kenapa Nabi Muhammad itu videonya tidak baca karena dia bahasa Inggris Bali. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan. Dan kita belajar. Oke, itu saja dari Ibu. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah.